Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Nadia Kamila MPDI, dan teman-teman seperjuangan sekalian. Pada kali ini kami kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 661, atau pada saat masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin. Khalifah, yang pertama adalah khalifah merupakan masdar dari fi'il madhi khalafa yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Menurut istilah, yaitu gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kata khalifah sendiri dapat diterjemahkan sebagai pengganti atau perwakilan. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya yaitu pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikan sebagai penguasa sebuah negara Islam dulu. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW selain sebagai nabi dan rasul, beliau juga sebagai imam, penguasa, panglima, dan lain sebagainya. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat manusia dari kalangan sahabat Nabi. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme demokratis maupun ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Contoh, Abu Bakar menunjuk Khalifah Umar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kepemimpinan Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Asyams bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Lahir pada tahun ke-5 dari kelahiran Rasulullah. Diangkat menjadi khalifah. Para sahabat terkemuka meminta Umar agar menetapkan penggantinya sebagai khalifah bila dia meninggal dunia. Dia menolak karena orang yang dipandangnya cakap, yaitu Abu Ubaidillah bin Jarrah, telah meninggal dunia. Ada usul agar anaknya Abdullah bin Umar dapat diangkatnya. Itu pun ditolaknya juga. Akhirnya dia membentuk panitia 6 dan diberi tugas untuk memilih penggantinya. Mereka itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bersidang sesudah Umar wafat. Dalam sidang itu mulai nampak persaingan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Dia dua keturunan yang juga bersaing di masa jahiliyah. Kedua keturunan itu kini terwakili dalam diri Ali dan Utsman yang merupakan calon terkuat. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah ketiga. Kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Utsman mengambil beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat dalam bidang politik.
Ia mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan-jabatan tinggi negara atau yang dikenal dengan politik nepotisme, yaitu sebagai gubernur dan sekretaris negara. Bidang ekonomi, membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal yang dulu dibentuk pada masa Khalifah Umar dan dijabat oleh Abdullah bin Arqam yang terkenal sangat jujur dan berpotensi mengelola Baitul Mal. Di bidang kemiliteran, Umar menaruh minat yang besar kepada bidang kemiliteran. Ia banyak mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina. Ia memberikan perhatian sampai kepada hal-hal yang sangat kecil yang dibutuhkan bagi tentara yang sangat efisien. Umar membagi tentara menjadi tentara reguler, sekuler, atau cadangan. Kemudian wafatnya Utsman, yaitu para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Dalam 40 hari itu, salah seorang di antara mereka terkena panah yang datang dari kediaman khalifah. Mereka mendesak agar si pemanah diserahkan kepada mereka, namun tidak juga dipenuhi khalifah. Akhirnya mereka menyerbu kediaman khalifah dan membunuhnya dalam usia sekitar 82 tahun. Terima kasih. Tentang kepemimpinan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografi dari sahabat Ali bin Abi Thalib adalah seorang sepupu dan sekaligus seorang menantu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir di kota Mekah pada tanggal 13 Rajab bertepatan dengan hari Jumat. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak. Pada saat kecil beliau diasuh dan dirawat oleh Nabi, dan pada saat dewasa beliau dinikahkan dengan putrinya yang bernama Siti Fatimah dan dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Husain. Beliau adalah orang yang sangat cerdas dan orang yang sangat gagah perkasa. Karena kegagahannya, beliau selalu mengikuti peperangan yang ada pada zaman Rasulullah. Selanjutnya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Karena terbunuhnya sahabat Utsman, sehingga kehilangan pula sosok pemimpin, dan sahabat Ali adalah pengganti dari sahabat Utsman karena sahabat Ali lebih kuat, dan sahabat Ali adalah orang yang lebih dulu masuk Islam dan kedekatannya terhadap kerabat Nabi. Itulah alasan mengapa sahabat Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai seorang khalifah. Peradaban Islam era Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja yang pertama mengenai kebijakan-kebijakan pada era Khulafaur Rasyidin Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama mengenai peluasan wilayah. Peluasan wilayah pada era Utsman bin Affan itu sangat signifikan ya, sangat populer pada saat itu. Karena apa? Karena memang pada saat itu Islam itu sangat dikenal di mana-mana. Pada saat itu si penghafal Al-Quran atau hafizah itu sudah tersebar di berbagai wilayah di negara Arab, sehingga itu yang menyebabkan peluasan wilayah pada masa itu sangat signifikan dan sangat mudah ya. Kemudian yang selanjutnya pengodifikasian Al-Quran, yaitu pada masa Utsman bin Affan Al-Quran baru dibukukan atau baru dikodifikasikan menjadi satu mushaf, yang dulunya dari era Rasulullah SAW itu belum dalam bentuk satu mushaf. Namun pada masa Utsman bin Affan baru dikodifikasikan menjadi satu mushaf. Kemudian yang selanjutnya adalah peluasan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Ya, karena memang Islam sudah besar, Islam sudah meledak ya, katakanlah. Meledak dalam artian ini adalah karena memang sudah banyak yang menganut agama Islam
sehingga tempat beribadah pun harus diluaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sektor perekonomian dan juga militer, kemudian administrasi negara. Ya. Jadi memang pada era Utsman bin Affan sangat konkret ya, dari perekonomiannya, kemudian sektor angkatan lautnya, kemudian administrasi negaranya pun tertata dengan baik ya. Yang selanjutnya adalah era Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, khalifah selanjutnya digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa kebijakan dari Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah untuk tipe pemerintahan. Untuk tipe pemerintahan ini sedikit berbeda dengan Utsman bin Affan ya. Karena untuk tipe pemerintahan yang pertama, tipe demokrasi. Jadi pada era Ali bin Abi Thalib itu diprioritaskan adalah demokrasi atau kebebasan dalam berpendapat, dalam memilih, dalam berargumen. Jadi semua orang itu semua orang itu sama di mata hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe karismatik. Tipe karismatik ini adalah Utsman bin Affan itu katakanlah seperti merakyat ya. Merakyat dalam artian untuk selalu studi ke masyarakat langsung atau terjun langsung ke masyarakat untuk melihat kondisi bagaimana masyarakat pada saat itu, apakah memang harus perlu bantuan atau dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe militeristik. Jadi untuk tipe militeristik itu Ali bin Abi Thalib ingin mengembalikan Hasanah yang dulu pada masa Umar bin Khattab. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Umar bin Khattab itu tipe orang yang sangat keras ya. Jadi sangat disiplin, militeristik dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pemerintahan. Jadi ada banyak faktor ya. Salah satunya karena memang faktor dari internal beliau yang memang sangat cerdas, dan juga beliau emang sangat sangat zahid itu tidak keduniaan, tapi beliau lebih condong ke akhirat ya. Jadi beliau lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunianya. Jadi ya, beliau orangnya ya zahid ya katakanlah. Jadi untuk peradaban Islam pada era Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib itu seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, karena di sini kita masih belajar bareng-bareng. Jadi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak tutur kata yang kurang tertata. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.